Oke, kembali lagi bersama saya. Pada tutorial sebelumnya kita sudah membuat function create user beserta validasinya ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membuat function di mana kita akan mengambil ID-nya satu persatu ya. Jadi kayak kita akan nge-get ID. Jadi pas kita get ID-nya tuh tidak semuanya terambil, tapi hanya satu yang terambilnya gitu. Nah, seperti apa? Kita langsung saja ke codingannya. Nah, di sini kita mainnya di user controller. Ini yang kemarin ya. Kita langsung saja buat function baru di sini. Oh iya. So, di sini function user controller get by ID misalnya. Terus parameternya seperti biasa si fiber.ctx. Nah, tipe fungsinya error ya, jangan lupa. Nah, yang pertama tuh kita harus ngecek dulu, kita harus bikin sebuah scanning dulu. Jadi apa yang kita scan gitu. Nah, di sini kan kita akan nge-scan struct yang ini ya, yang di user ini. Dan gimana caranya? Kita langsung saja panggil saja misalnya di sini var namanya user gitu. Terus tipe datanya entity slice entity user. Lalu kita akan bikin sebuah pengkondisian. Belum, kita deteksi dulu yang kita panggil itu cuman ID-nya saja. Nah, gimana caranya? Misalnya kita bikin sebuah variabel terlebih dahulu. Misalnya ID sama dengan c.params. Nah, ID. Lalu di sini kita cek if ID sama dengan string kosong. Nah, jadi jika stringnya kosong, kita akan mengembalikan sesuatu gitu. Nah, apa yang dikembalikannya yaitu status errornya gitu. Nah, di sini kita kasih status error fiber status bad request. Lalu kita panggil JSON-nya dengan parameter fiber map. Lalu kita kasih message atau pesan. Misalnya pesannya di sini ID tidak boleh kosong. Seperti itu. Nah, ini untuk pengecekan ID-nya jika ID-nya kosong ya. Lalu kedua kita akan ngambil datanya ya. Nah, ini untuk yang datanya tidak terdeteksi, kita bikin sebuah pengkondisian. Jadi misalnya di sini if r sama dengan kita panggil database-nya .db. Lalu di mana? Nah, kita gunakan metode where dengan JSON si ID tadi, tanda tanya, lalu di sini panggil user. Oh bukan, tapi panggil ID ya. Nah, ketika sudah dipanggil ID-nya, kita tampung, kita carinya di sini di struct user tadi, yang tadi kita buat di atas, yang ini nih. Kita panggil usernya di sini. Nah, setelah itu kita kasih error supaya terdeteksi ini function error. Lalu di sini r tidak sama dengan nil. Nah, kita kasih status di sini misalnya si status fiber masih bad request ya, soalnya ini ketika si datanya tidak terambil, bukan tidak terambil, tapi datanya tidak ada di database gitu maksudnya. Lalu di sini JSON
fiber map. Nah, di sini kasih message misalnya. Oops. Apa ya message-nya? Data user tidak ditemukan, misalnya seperti itu. Kalau di sini kasih udah seperti ini aja lah. Nah, jika ada, kita tampilkan di sini. Oh, kita return dulu ya, karena ini functionnya function error, berarti kita return nil aja. Oke. Nah ya, di sini juga return nil. Return nil. Lalu kita bikin yang ininya, yang ketika datanya ditemukan kita panggil misalnya di sini. Oh ya, kita langsung return aja si si status dulu ya, kita cek dulu statusnya. Nah, di sini statusnya oke, berarti fiber status oke. Di sini JSON, kita panggil JSON-nya, lalu isi parameternya dengan fiber map. Nah, message-nya di sini apa ya? Berhasil mengambil data user. Lalu datanya kita panggil di sini. User data. Nah, ini kita panggil yang variabel tadi user ini ya. User. Seperti itu. Nah, segini tuh sebenarnya cukup ya. Kita coba cek dulu. Oh ya, kita bikin rootnya dulu di sini. Karena sebelumnya kita belum membuat rootnya. Oh, kita taruh aja di atas di sini. Jangan lupa ini metodenya metode get ya. Lalu di sini API-nya seperti ini. Kita ganti misalnya user get ID. Nah, seperti itu. Atau kita samakan aja ya, yang di atas soal BID. Seperti ini aja. Lalu kita panggil si function yang tadi kita buat, user controller get BID. Oke, langsung kita testing aja. Ntar kita nyalakan terlebih dahulu servernya. Nah, kembali diingatkan ya, sebelum menyalakan servernya, silahkan teman-teman nyalakan terlebih dahulu yang namanya SMPP-nya atau MySQL-nya ya. Nah, di sini saya menggunakan Linux, jadi sedikit berbeda. Lem start. Oh, ini udah jalan semua. Kita langsung go run main.go. Nah, di sini servernya sudah berjalan, kita langsung tes aja di Thunder Client seperti biasa. Nah, ini soal tadi apa ya? Rootnya lupa. Soal BID. BID seperti itu. Ya, betul. Lalu di sini kita kasih slash. Nah, di sini ID-nya ID berapa ya? Nah, kan tadi kita sudah nge-get all ya. Kita udah nge-show all. Nah, ini data-data yang tadi ya, data-data yang ada di database kita. Nah, misalnya kita akan mengambil data si Kirto ini yang ID 6. Nah, kita tuliskan aja di sini di API-nya soal BID 6 misalnya gitu. Nah, di sini kita sudah dapat datanya. Jadi kita cuma nampilin data 6 aja gitu.
Nah, tapi di sini ada default deleted add-nya ya. Nah, ini kita hilangkan supaya lebih rapi. Gimana ngilanginnya? Kita ke entity user, lalu di sini kita kasih kolom. Iya ya, kolom. Kolom apa ya? Deleted deleted add, seperti itu. Kita coba. Kita cek lagi apakah bisa hilang. Oh, masih ada ternyata. Bentar. Kita hilangkannya tuh dengan cara oke. Kita bikin JSON-nya dulu di sini. JSON, tapi ininya pakai strip. Nah, kayak gini. Kita coba jalankan ulang servernya. Oke, kita tes lagi. Nah, di sini deleted add-nya udah hilang ya, jadi enak buat dilihatnya gitu. Nah, mungkin cukup sekian tutorial kali ini ya. Untuk kedepannya kita akan buat sebuah apa ya? Ntar kita lihat dulu di sini. Show a create, ini nge-show data, ngebuat data, terus ngambil data BID. Oke, untuk video selanjutnya mungkin kita akan bikin function yang untuk update data ya. Update data. Oke. Sekian, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.